Pada zaman kuno, di masa yang penuh misteri dan kebijaksanaan, ada kumpulan teks suci yang dikenal sebagai Weda. Weda ini adalah sumber pengetahuan yang mencakup segala hal, mulai dari ritual, filsafat, pengobatan Ayurveda, hingga spiritualitas yang mendalam. Namun, isi dari Weda begitu luas dan mendalam, sehingga sulit dipahami dalam satu kesatuan. Lalu, muncullah seorang bijak yang penuh kebijaksanaan, Maharsi Vyasa. Vyasa yang melihat betapa pentingnya bagi manusia untuk memahami Weda dengan lebih mudah. Dengan kesabaran hatinya, Vyasa memulai tugas yang monumental. Ia membagi Weda menjadi 4 bagian agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh manusia. Dengan keahlian dan pengabdiannya yang luar biasa, ia menguraikan bagian-bagian Weda hingga tersusun menjadi Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Karena pencapaian besarnya dalam membagi teks-teks suci ini, Vyasa kemudian dikenal dengan gelar yang diabadikan sebagai Weda Vyasa, sang pembagi Weda. Berabad-abad lalu, dan berkat jasa Maharsi Vyasa, kebijaksanaan dalam Weda menyebar luas, membuka jalan bagi manusia untuk menghayati ajarannya dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Namun, meskipun telah melakukan tugas yang besar ini, hati Maharsi Vyasa tidak sepenuhnya damai. Dalam tidurnya yang tenang suatu malam, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suatu mimpi yang begitu jelas dan mengganggu. Semua mimpi yang seakan-akan datang dari dunia lain. Dalam mimpinya, Vyasa melihat kehancuran besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketenangannya lenyap seketika, tergantikan oleh gambar kekacauan. Langit berwarna merah darah, tanah penuh jeritan kesakitan dan peperangan. Dan di tengah semua itu, Vyasa melihat benturan besar yang merenggut nyawa dan kehancuran tanpa henti. Ia menyaksikan Kurukshetra, tanah yang menjadi panggung untuk pertempuran dahsyat yang akan mengguncang dunia. Sebuah perang yang melampaui batas-batas kehidupan manusia. Vyasa pun terbangun, napasnya mulai tersengal, jantungnya pun berdetak kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi ini bukanlah sekedar bunga tidur, melainkan sebuah pesan. Ia merasakan semesta seolah-olah memanggilnya, mengajak dia untuk melihat dan memahami sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan duniawi. Tergerak oleh rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam, Vyasa memasuki alam meditasinya, berusaha mencari makna dari mimpi yang begitu mengusik. Dalam keheningan meditasinya, Vyasa mendalami apa yang dia lihat, hingga tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang tak asing, Dewa Ganesha. Sang dewa kebijaksanaan hadir di hadapannya dengan senyuman penuh pemahaman. Vyasa pun menyadari bahwa segala yang ia lihat harus dicatat, bahwa kisah ini harus diabadikan agar manusia kelak dapat belajar dari tragedi besar ini. Dewa Ganesha, ujar Vyasa dengan penuh hormat, "Aku membutuhkan bantuanmu. Kisah ini begitu besar. Aku harus menuliskannya tanpa menghilangkan satu detail pun agar dunia bisa memahami makna dari mimpi ini." Ganesha menatap Vyasa dengan bijak dan berkata, "Aku akan menuliskan kisah ini untukmu, wahai Vyasa.
Namun ada syaratnya. Aku tidak akan berhenti menulis dan kau harus mengalirkan kisah ini tanpa jeda sampai akhir. Wiyasa pun menyanggupi syarat itu. Dengan tekad yang membara, ia memulai tugasnya, menceritakan setiap detik yang ada dalam visinya, setiap jeritan dan setiap denting senjata yang beradu. Malam yang hening menjadi saksi saat Wiyasa dan Dewa Ganesha mengukir sejarah. Sebuah sejarah yang akan mengubah perjalanan umat manusia. Namun, sebelum pena pertama menyentuh lembaran, Ganesha bertanya dengan penuh keseriusan, "Apa nama yang akan kau berikan pada kisah besar ini?" Wiyasa menatap ke kejauhan, seakan mencari dalam dirinya jawabannya. Kemudian dia pun berkata, "Mahabharata." Dengan nama itu, dimulailah kisah yang penuh dengan kebesaran, pengorbanan dan tragedi. Kisah yang akan tercatat dalam sejarah. Dalam benaknya, Wiyasa melihat kejadian-kejadian besar yang belum pernah disaksikan oleh umat manusia biasa. Di dunia lain, jauh dari meditasi Wiyasa, terdapat seorang raja bernama Pratipa yang memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ia memiliki 3 putra, Dewapi, Bahlika dan Santanu. Namun, nasib setiap putranya berbeda. Dewapi putra sulung memilih untuk meninggalkan kemewahan dan tahta, mengasingkan diri di Himalaya demi mencapai kedamaian batin. Bahlika putra kedua tumbuh besar di negeri yang jauh, memilih untuk hidup dalam kerajaan pamannya. Dan terakhir adalah Santanu, putra bungsu yang dipilih oleh takdir untuk menggantikan ayahnya sebagai raja. Santanu yang kelak dikenal sebagai raja yang bijak, membawa dinasti Kuru menuju jalan yang penuh dengan cinta dan penderitaan. Sebuah jalan yang telah dirajut oleh takdir dalam benang takdir Mahabharata. Kisah Santanu bukanlah kisah biasa. Ia adalah refleksi dari kehidupan manusia, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka. Ketika Santanu akhirnya duduk di atas tahta, ia bersumpah untuk menjaga nilai-nilai kebijaksanaan yang diwariskan oleh ayahnya, menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Namun, takdir telah menuliskan perjalanan hidupnya dengan tinta yang berbeda, dan Santanu akan membawa serta nama keluarganya dalam legenda yang akan hidup selamanya. Perjalanan Wiyasa, Santanu, dan mereka yang akan datang setelahnya akan menjadi bagian dari kisah abadi ini, sebuah warisan yang akan dikenang oleh generasi demi generasi. Dan begitulah Mahabharata lahir dari mimpi, dari penderitaan, dari harapan akan kedamaian di tengah-tengah kekacauan.